Oke, siang hari ini kita lanjutkan materinya. Jadi siang ini kita lanjutkan mengenai sistem pakar ya. Kemarin kita sudah banyak membahas mengenai algoritma-algoritma pencarian. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai sistem pakar. Jadi sistem pakar ini sebenarnya termasuk generasi-generasi awal dari kecerdasan buatan gitu ya. Jadi awalnya dikembangkan kayak algoritma-algoritma pencarian itu, kemarinnya ada yang uninformed, informed, sama adversarial itu ya. Kemudian ada juga konsep logika fuzzy sebetulnya. Nah mungkin itu akan kita bahas setelah UTS mungkin ya. Nah sama sistem pakar ini gitu. Nah baru setelah sistem pakar logika fuzzy itu nanti ada konsep kecerdasan yang baru. Jadi ada kayak machine learning, ada deep learning kayak gitu-gitu. Itu termasuk generasi kecerdasan buatan yang baru gitu ya. Nah, eee, sistem pakar ini juga sebetulnya apa ya, generasi awal gitu ya, karena dia mempunyai sistem inferensi juga gitu. Jadi di pemrosesannya itu ada knowledge base-nya, basis pengetahuannya, sama juga punya sistem inferensinya gitu ya, untuk menalarnya gitu. Nah, oke, mungkin yang pertama kita ketahui dulu definisi sistem pakar itu seperti apa gitu. Oke, sistem pakar atau expert system itu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Nah, itu ya. Jadi sama dengan konsep kecerdasan buatan juga itu kan. Jadi gimana caranya itu bisa memindahkan pengetahuan seseorang ke dalam sebuah mesin gitu atau agen cerdas gitu ya. Nah, agar si komputer ini nanti dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Ya, tapi kasus atau khusus untuk yang sistem pakar ini memang biasanya aplikasinya atau implementasinya itu digunakan untuk membuat sistem-sistem yang fungsinya itu menggantikan pakar gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman cek di web gitu ya, di jurnal-jurnal, nah biasanya sistem pakar itu dibuat untuk misalnya mendiagnosis sesuatu atau mungkin untuk merekomendasikan sesuatu kayak gitu. Nah, di mana diagnosis atau merekomendasikannya itu kan butuh seorang ahli atau pakar gitu. Seperti itu. Nah, sistem pakar yang baik ini dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Gitu ya. Jadi kalau memang yang kita sebut ahli itu kan biasanya dia itu menguasai satu bidang gitu ya. Mereka fokus di satu bidang itu. Nah, sistem pakar ini sebetulnya diharapkan bisa menggantikan itu gitu, di bidang tertentu atau minimal di domain permasalahan yang tertentu spesifik gitu ya. Seperti itu. Dan yang perlu ditekankan juga bahwa memang kebanyakan rata-rata sistem pakar itu menggantikan seorang pakarnya sekaligus gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya pandangan yang masih keliru. Jadi sebenarnya sistem pakar itu dibuat itu justru untuk apa ya, mewakilkan si ahlinya itu tadi itu, tapi tidak menggantikan 100%. Seperti itu. Nanti ada beberapa kelebihan serta kekurangan saat kita menggunakan sistem pakar seperti itu. Nah, ini sistem pakar. Jadi yang kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan ahli atau expert ini. Nah, seorang pakar atau ahli
atau human expert itu adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Seperti itu. Jadi seseorang yang memang dia itu berfokus pada suatu bidang gitu ya. Dan dia itu memang memiliki pengetahuan yang lebih atau superior gitu pada bidang tersebut gitu. Itu yang dinamakan seorang pakar atau ahli gitu ya. Nah, selanjutnya contoh sistem pakar yang pernah ada, ini namanya Micin ini ya, Mycin gitu sebenarnya, MYCIN. Ini termasuk contoh sistem pakar yang terkenal, dibuat tahun 70-an oleh Edward Shortleff nih, dari Stanford University. Jadi tugasnya sistem pakar Mycin ini untuk diagnosis penyakit gitu ya, penyakit infeksi dan merekomendasikan pengobatannya seperti itu. Jadi tidak hanya mendiagnosis, tapi ya juga merekomendasikan gitu langkah-langkah pengobatannya. Gitu. Nah, Mycin membantu dokter mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit. Gitu ya. Dokternya tinggal duduk di depan komputer, kemudian memasukkan data pasiennya. Misalnya umur, riwayat kesehatan, hasil lab, dan informasi lainnya. Gitu. Nah, dengan info-info yang sudah diinputkan tadi ini, bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi sistem pakarnya ini ya, Mycin-nya ini. Nah, untuk selanjutnya si Mycin-nya ini mendiagnosis, kemudian merekomendasikan obatnya ini, dari data-data yang tadi sudah diinputkan seperti itu. Termasuk obatnya sama dosis yang harus dimakan gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa Mycin ini sebagai penasehat medis gitu ya posisinya. Jadi tidak dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan seorang dokter ya, gitu. Jadi memang ada beberapa dokter juga saat ini yang menganggap sistem pakar atau AI itu akan menggantikan pekerjaan mereka gitu. Ataupun dari sisi kliennya itu atau sisi pasiennya itu ya, menganggap bahwa diagnosisnya itu dilakukan komputer mungkin tidak valid gitu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi bahwa sistem pakar di sini hanya untuk istilahnya media itu aja ya, untuk mempercepat diagnosis gitu ya, ataupun penasehat medis gitu di sini, seperti itu. Jadi tidak untuk menentukan secara final penyakitnya, ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa sistem pakar seperti Mycin bisa digunakan sebagai bahan pembanding. Nah, dalam pengambilan solusi dan pemecahan masalah seperti itu. Jadi posisinya memang hanya bisa dijadikan sebagai pembanding gitu ya, teman-teman. Jadi dibandingkan dari yang sistem komputer sama ahlinya gitu. Dan setahu saya ya di dunia kesehatan itu kan juga sudah banyak sekali perusahaan yang mengembangkan teknologi AI seperti misalnya untuk pendeteksian kanker gitu-gitu ya. Nah, setahu saya di seluruh dunia ini itu belum ada satu sistem atau program komputer yang di dalamnya itu terdapat AI yang digunakan untuk secara istilahnya secara final gitu ya, menentukan diagnosis penyakit kankernya. Nah, kemarin baru tahun 2021 juga ini, beberapa bulan yang lalu itu baru ada satu perusahaan namanya kalau nggak salah Paige gitu ya. Paige tulisannya. Nah, itu yang baru diakui secara sah
bahwa hasil kecerdasan buatan yang mereka bangun itu bisa digunakan untuk diagnosis gitu, secara sah gitu ya. Nah itu baru ada satu perusahaan itu. Jadi memang kalau di dunia kesehatan sangat ketat gitu ya untuk mengembangkan teknologi seperti itu. Jadi selama ini kalau ada perusahaan yang mengembangkan mengenai sistem pakar ataupun kecerdasan buatan yang lain gitu, itu biasanya dimasukkan di ranah penelitian gitu atau analisis saja gitu. Bukan untuk benar-benar mendiagnosisnya seperti itu. Jadi digunakan di kampus-kampus ataupun mungkin masih di skala lab-nya kayak gitu. Nah, kemudian ini, keputusan terakhir atas pengobatan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dokternya. Nah, ini seperti itu. Jadi sistem pakarnya atau kecerdasan buatannya itu hanya untuk penasehat saja atau pembanding gitu ya. Sedangkan keputusan finalnya tetap ada di dokternya, tanggung jawabnya. Itu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa manfaat saat kita menggunakan sistem pakar gitu ya. Yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Nah, ini. Jadi tinggal menginputkan beberapa informasi dasar gitu saja ya. Otomatis nanti bisa melakukan diagnosis sih, walaupun itu tarafnya berupa nasihat saja gitu ya, atau pembanding saja. Kemudian yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Nah ini, sebetulnya manfaatnya mirip-mirip dengan yang kemarin kita bahas di awal itu ya, perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami gitu. Nah, yang poin ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Nah, ini. Kalau manusia kan bisa saja ahlinya itu meninggal atau mungkin ya karena faktor usia jadi mengalami penurunan ingatan dan lain-lain gitu ya. Ya, dengan memindahkan pengetahuan seorang ahli ini ke dalam sebuah sistem, nah itu maka akan besar kemungkinannya untuk bisa dipakai secara berulang gitu ya, bahkan berkembang terus gitu. Kemudian yang nomor 4, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Nah ini. Jadi istilahnya itu pengetahuan yang sudah didapatkan oleh seorang ahli itu bisa terdokumentasi gitu ya. Bahkan tidak hanya terdokumentasi, tapi juga bisa digunakan gitu ya. Walaupun si orangnya itu, orang yang ahli itu sudah meninggal ataupun mungkin sudah faktor usia gitu ya. Seperti itu. Yang nomor 5, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Nah ini, kalau kita tanamkan dalam sebuah sistem elektronika atau komputer kan tentu saja bisa itu ya, istilahnya bisa kita gunakan di tempat-tempat yang mungkin sedikit ekstrim gitu ya. Kemudian nomor 6, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Seperti itu. Pengguna bisa merespon dengan jawaban tidak tahu atau tidak yakin gitu, pada satu atau lebih pertanyaan. Selama konsultasi dan sistem pakar tetap akan memberikan jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi, sistem pakar itu bisa mentoleransi jawaban-jawaban yang masih tidak pasti, gitu ya, uncertainty gitu. Tidak pastian atau tidak lengkap. Nah, nanti kalau kita sudah membahas mengenai logika fuzzy, itu juga mirip-mirip. Jadi selama ini logika yang ada di komputer itu kan istilahnya cuma if, else gitu ya, ataupun true false, benar atau salah, satu atau nol gitu ya. Nah, sedangkan di logika fuzzy itu mau mencoba mensolusikan
atau mencari derajat nilai di antara 0 dan 1 kayak gitu. Itu logika fuzzy, sesuai dengan namanya fuzzy. Fuzzy itu kan bahasa Indonesianya adalah samar gitu ya, abu-abu. Nah, itu logika fuzzy itu juga seperti itu. Dia itu bisa mentoleransi angka di antara 0 dan 1 gitu ya. Ya atau tidak. Kalau bahasa manusia kan sebetulnya juga fuzzy juga ya. Jadi kita manusia tuh bisa mengatakan ya, tidak, atau mungkin tinggi, pendek gitu. Tapi kan juga bisa mengatakan kayak agak tinggi atau sedikit pendek. Nah, kayak gitu-gitu kan sebetulnya kalau dibahasakan ke komputer itu menjadi apa ya, sedikit uncertainty gitu ya, tidak tentu gitu istilahnya. Misalnya sedikit pendek, artinya sedikit pendek itu seberapa gitu kan. Kalau di komputer kan nilai ngertinya angka gitu kan, angka-angka. Nah, itu di logika fuzzy itu bisa membahasakan itu, menerjemahkan sedikit pendek itu sebetulnya berapa sih nilainya, derajatnya berapa gitu. Nah, itu. Jadi sistem pakar sama logika fuzzy itu bisa untuk menghandle keadaan-keadaan yang seperti itu. Yang sifatnya itu uncertainty, ketidakteraturan, ketidakpastian seperti itu. Oke. Kemudian manfaat yang 7, tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan. Ini. Selama misalnya kalau kita tanamkan di komputer, kalau komputernya itu kita nggak nyalakan, ya otomatis dia nggak akan memakan listrik kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang sistem atau ahli gitu ya, manusianya itu kan dia bekerja atau nggak bekerja dalam sebulan kan pasti nanti apa ya, ada hitungan biayanya gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 8, dapat digandakan, diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal dan sedikit biaya. Nah, ini sama kayak keunggulan kecerdasan buatan ya. Jadi mudah diduplikasi. Kemudian untuk waktu istilahnya apa ya? Waktu penggandaannya itu lebih singkat kayak gitu. Berbeda kalau kita memindahkan pengetahuan kita ke orang lain gitu. Atau memindahkan pengetahuan seorang dokter ke mahasiswanya atau mungkin ke dokter yang lebih junior gitu ya. Nah, itu kan memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti kita kuliah itu kan sebetulnya juga merupakan transfer pengetahuan ya, ilmu. Dan itu pun memerlukan waktu yang lama. Oke, kemudian yang nomor 9, manfaat dari sistem pakar adalah dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia. Nah, dengan catatan menggunakan data yang sama. Tuh. Jadi selama tidak ada perubahan data ataupun tidak ada perubahan istilahnya environment-nya, itu sistem pakar akan sangat cepat sekali memberikan respon. Gitu. Kemudian yang nomor 10 adalah menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Ini. Selanjutnya meningkatkan kualitas dan produktivitas karena dapat memberi nasihat yang konsisten. Nah, ini dan mengurangi kesalahan. Itu tadi ya namanya faktor human, kadang mengalami kelelahan atau mungkin ya itu tadi faktor usia, dan itu sangat bisa sekali mempengaruhi hasil atau apa ya, kualitas dari yang dia berikan gitu ya. Misalnya seorang ahli memberikan sebuah advice atau saran, itu bisa jadi berbeda saat kondisinya sedang fit sama saat kondisinya sedang apa ya, kesehatannya kurang bagus, atau mungkin faktor usia, ingatannya sudah berkurang, seperti itu. Sedangkan sistem pakar dia akan konsisten gitu ya, kualitasnya gitu ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan kapabilitas sistem
terkomputerisasi yang lain. Nah, ini. Kemudian mampu menyediakan pelatihan. Pengguna pemula yang bekerja dengan sistem pakar akan menjadi lebih berpengalaman. Gitu. Fasilitas penjelas dapat berfungsi sebagai gurunya. Nah, itu. Oke, tadi ada banyak sekali kelebihan, tetapi di sistem pakar pasti juga punya kelemahannya. Ya. Nah, beberapa kelemahannya ini di antara lain seperti ini. Biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya juga sangat mahal gitu, sebenarnya. Apalagi kalau sudah memerlukan resource komputer yang sangat besar gitu ya. Misalnya nih, sistem pakar, otomatis kan kita perlu instalasi komputer. Komputernya akan lebih cepat pemrosesannya, maka perlu GPU ya, Graphic Processing Unit. Kemudian kalau kita menyediakan komputer, pasti nanti perlu ruangan yang ber-AC gitu ya, idealnya. Agar komputernya itu berjalan di suhu yang normal, gitu, bahkan lebih dingin. Gitu. Seperti itu. Nah, itu yang lumayan memakan biaya yang sedikit besar gitu ya, untuk sistem pakar. Tapi kalau sistem pakarnya istilahnya skalanya masih kecil, ya pasti biayanya juga akan lebih kecil juga. Gitu. Sesuai dengan kapasitas kerja yang diharapkan. Gitu. Kemudian yang nomor 2, sulit dikembangkan. Ya memang kalau yang nomor 2 ini relatif ya, jadi mungkin sulitnya itu ada di tahap awalnya saja, terutama untuk pengumpulan data sama proses transfer knowledge-nya itu dari ahli ke sistem komputernya, seperti itu. Nah, kemudian yang dikatakan sulit juga mungkin di bagian algoritmanya itu ya, karena memang ya cukup kompleks. Tetapi itu bisa jadi kita hanya development satu kali saja di awal gitu. Untuk selanjutnya kan tidak perlu lagi gitu ya. Hanya misalnya ada update atau mungkin ada penambahan knowledge baru kayak gitu ya. Nah, nomor 4, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Nah, ini. Jadi seorang pakar pun, katakanlah pakar di bidang ya misalnya dokter kanker gitu ya. Ada 5 dokter kanker gitu misalnya. Nah, setiap individu ahlinya itu tadi 5 orang, itu kan juga pasti nanti sedikit punya perbedaan di cara kerjanya gitu ya. Walaupun nanti untuk menghandle problemnya itu sama. Gitu. Walaupun caranya juga berbeda-beda. Nah, itu bagaimana kita membuat sebuah sistem pakar ini yang cukup general gitu ya. Bisa digunakan untuk memindahkan knowledge dari berbagai expert gitu, ahli. Kemudian yang nomor 5, kelemahannya adalah transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Nah, ini namanya juga manusia, pasti bisa jadi ada kepentingan-kepentingan lain, kayak gitu-gitu ya. Ada istilahnya ada intervensi, ada bias, kayak gitu. Itu sangat bisa terjadi gitu. Terutama saat proses transfer pengetahuannya itu tadi. Kemudian kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Ini kembali lagi, sebetulnya goal-nya kita kan kalau membuat sebuah sistem kan pasti ya end user-nya gitu ya, siapa yang akan menggunakan. Nah itu, jadi istilahnya kedewasaan usernya atau penggunanya itu juga perlu teman-teman perhatikan kalau ingin membuat sistem pakar ya.
Nah, mungkin kalau untuk kasus di Indonesia, itu kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika kita itu membuat sebuah teknologi yang cukup baru gitu ya, itu kita juga perlu melakukan edukasi ke user yang menjadi target kita gitu ya. Dan itu tidak mudah proses edukasinya itu. Jadi beberapa atau mungkin sebagian besar, jadi orang Indonesia itu kalau ada sebuah teknologi baru, mereka itu rata-rata akan apa ya, wait and see dulu gitu ya. Sudah banyak atau belum orang yang menggunakan kayak gitu-gitu. Mereka bertanya seperti itu. Kemudian harganya berapa kayak gitu. Kemudian biasanya ya mereka rata-rata takut gitu ya untuk beralih ke teknologi yang baru atau alat yang baru. Jadi mereka akhirnya tetap memilih dengan alat atau teknologi yang sudah sering mereka gunakan kayak gitu. Walaupun teknologi baru ini sebetulnya jauh lebih efisien, jauh lebih membantu pekerjaannya yang sekarang kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang biasanya akhirnya sebuah sistem pakar atau AI itu ataupun teknologi yang baru lah selain AI atau sistem pakar bahkan. Nah, itu akan sedikit sulit dalam istilahnya kita mentransfernya atau mendeliver ke end user-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin berbeda dengan culture yang ada di luar negeri. Jadi kalau orang sana kayaknya dengan adanya teknologi baru itu mereka justru lebih kritis, lebih senang gitu ya. Kalau ternyata teknologi barunya itu sangat membantu produktivitas mereka, ya mereka senang-senang aja gitu ya menerima teknologi itu. Gitu. Akhirnya mereka mengupgrade dari yang mereka punya, kemudian diupgrade ke teknologi yang lebih baru kayak gitu. Nah, itu berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia gitu ya, teman-teman. Jadi selain kita perlu mengeluarkan biaya untuk produksi maupun marketing produknya, itu kita juga perlu biaya untuk mengedukasi calon user kita seperti itu. Nah, itu yang sejauh pengalaman saya ketika membuat sebuah teknologi yang baru gitu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya mengenai konsep dasar sistem pakar. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi konsep dasar dari sebuah sistem pakar itu pasti mengandung beberapa hal seperti pada slide ini ya. Jadi ada sebuah keahlian, ada ahlinya itu sendiri atau pakar, ada proses pengalihan keahlian atau transfer knowledge, ada proses pengambilan keputusan, ada aturan-aturannya juga, sama ada kemampuan untuk menjelaskan. Seperti ini ya. Itu konsep dasar dari sebuah sistem pakar. Jadi ada seorang ahli, ada keahliannya, kemudian bagaimana caranya kita mendeliver pengetahuannya itu atau memindahkan pengetahuannya tersebut. Kemudian nanti ada bagaimana cara mengambil keputusannya yang disertai dengan aturan-aturannya kayak gitu ya. Baru nanti keluar output-nya atau kemampuan kita untuk menjelaskan solusinya itu tadi. Itu. Ini. Seperti pengertian di awal tadi ya, ahli atau pakar itu seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan gitu ya. Orang yang mampu mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, kemudian menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu,
memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Nah, ini itu seorang ahli atau pakar. Nah, ini kemudian perbandingannya antara pakar dengan sistem pakar itu sendiri. Sebentar. Oke, di sini ada beberapa perbandingan antara pakar dengan sistem pakarnya. Yang pertama dari segi time availability-nya. Jadi kalau sistem pakar, kalau seorang pakar kan dia pasti terikat dengan jam kerja ya. Jadi ada istilahnya itu ada hari kerjanya gitu. Ya, sedangkan yang sistem pakar dia bisa jalan kapanpun gitu ya. Selama istilahnya nggak ada mati listrik atau mungkin komputernya rusak dan lain sebagainya. Jadi sistem komputer itu bisa berjalan setiap saat gitu ya. Kemudian dari segi geografisnya, kalau pakar tentu dia bersifat lokal gitu ya, menempati tempat tertentu gitu. Karena kalau sistem pakar dia bisa diakses dimanapun gitu ya, selagi komputernya itu tersambung ke internet kayak gitu. Kemudian dari segi keamanan tidak tergantikan yang pakar ya, sedangkan yang sistem pakar dapat diganti. Kemudian apakah dapat habis atau perishable, pakar ya, sedangkan yang sistem pakar tidak, bisa diduplikasi terus-menerus gitu ya. Tuh. Dari segi performa atau ketangguhan gitu ya, yang pakar itu variabel, istilahnya up and down, bisa berubah-ubah, sedangkan yang sistem pakar dia lebih konsisten. Sama dengan yang dari segi kecepatan. Nah, kalau kecepatan juga yang pakar itu atau manusia itu juga bisa naik turun, up and down, variabel ya. Sedangkan yang sistem pakar konsisten. Nah, kemudian yang soal biaya itu masih jauh lebih tinggi yang pakar dibanding dengan yang sistem pakar gitu ya. Nah, yang sistem pakar itu biasanya hanya mahal di awal saja. Ketika sistem pakarnya itu sudah jadi, biayanya ya hanya biaya operasionalnya saja gitu ya. Berapa lama, berapa jam komputernya menyala, otomatis kan juga konsumsi listriknya juga berbeda ya. Nah, itu lebih jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan yang pakar gitu. Oke, nah ini di slide ini ada diagram yang menunjukkan cara problem solving dari seorang ahli gitu ya, human expert. Kalau kita tuh kan punya istilahnya long term memory sama short term memory ya. Ingatan ingatan jangka pendek sama ingatan jangka panjang gitu. Seperti itu. Nah, yang short term memory ini untuk konklusi-konklusi, kesimpulan, sedangkan yang long term memory dia lebih menguasai sebuah permasalahan untuk pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ada reasoning, bagaimana kita menyimpulkan sebuah solusi dari suatu permasalahan itu ya. Nah, baru nanti keluar
advice gitu ya, atau kesimpulan berdasarkan fakta-fakta. Nah, sedangkan yang sistem pakar itu seperti ini digambarkan. Jadi ada knowledge base, basis pengetahuannya, kemudian ada memory, gitu ya, working memory. Nah, kemudian kalau tadi di manusia ada reasoning, di sistem pakar ada inference engine. Sini yang untuk digunakan untuk menyimpulkannya. Nah, baru deh nanti keluar sebuah output-nya di sini. Atau kesimpulannya. Oke, ini ya. Bagian-bagian expert system. Ya karena sistem pakar ini masih bagian dari kecerdasan buatan gitu ya. Jadi secara diagram sistemnya juga sama, ada knowledge base-nya sama ada inference engine-nya gitu ya. Ini di sini. Jadi knowledge base itu sama, ada mereka itu menampung informasi-informasi serta aturan-aturan yang diperlukan dalam menyimpulkan sebuah solusi gitu ya. Kemudian ada inference engine yang berfungsi untuk menganalisa data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang ada. Gitu. Baru nanti jika solusinya ditemukan, dia akan ditampilkan di bagian user interface gitu ya, yang berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antar pemakainya dengan program seperti itu. Ini diagramnya seperti ini. Oke, yang pertama tadi ada basis knowledge di sistem pakar. Nah, jadi basis pengetahuan ini tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek. Gitu ya. Nah, basis pengetahuan ini merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Nah, ini. Jadi kita meletakkan keahlian seorang pakar itu di basis knowledge-nya ini. Gitu ya. Kita pindahkan ke basis knowledge-nya di sini. Nah, pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan disimpan dalam suatu struktur data khusus yang disesuaikan dengan metode inferensi yang dipakai. Jadi pengetahuannya bisa ditaruh di database atau mungkin plain text biasa. Nanti disesuaikan dengan metode inferensinya. Oke, selanjutnya mesin inferensinya atau inference engine. Definisinya adalah proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi baru, atau menarik kesimpulan. Nah, dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut sebagai inference engine atau mesin inferensi. Oke. Nah, inference engine ini dibuat ketika basis pengetahuannya itu telah lengkap gitu ya. Atau paling tidak sudah bisa mewakili untuk misalnya diagnosis dan sebagainya itu tadi. Setelah istilahnya itu sudah ada pada level yang cukup akurat gitu. Misalnya 80% ke atas gitu. Jika dirasa sudah cukup bisa membantu pekerjaan, ya sistem inference engine-nya bisa dibuat gitu. Oke. Inference engine ini merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Nah, ini. Kalau di sistem seorang manusia kan tadi ada proses reasoning-nya ya. Nah, inference engine itu dimaksudkan untuk mengendalikan proses itunya, mengelola itu. Nah, yang dimaksud dengan reasoning apa?
Reasoning itu adalah proses bekerja dengan pengetahuan, fakta, dan strategi pemecahan masalah untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi reasoning itu adalah berpikir dan mengambil kesimpulan. Nah, mesin inferensi pada dasarnya memilih pengetahuan yang relevan dalam rangka mencapai kesimpulan. Nah, mesin inferensi ini memulai pelacakannya dengan mencocokkan aturan-aturan dalam basis pengetahuan dengan fakta yang ada. Ya, jadi memang tugasnya si reference engine ini, dia itu memilah-milah informasi yang diperlukan, gitu ya, yang relevan untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya atau untuk ketemu solusinya. Gitu. Ini kemudian yang bagian yang ketiga adalah antarmuka pemakai. Gitu. Ada 4 bagian di antarmuka ini, jadi antarmuka pengisian, jadi tabel variabelnya. Kemudian nanti ada tampilan untuk pengisian tabel kesimpulannya. Kemudian ada pengisian tabel aturannya. Baru nanti ada tampilan untuk jawabannya. Gitu ya. Nah, di bagian antarmuka variabel ini tadi, tabel variabel, itu digunakan untuk memasukkan variabel-variabel data yang diperlukan. Kemudian di bagian konklusi atau kesimpulan, itu mirip dengan yang tabel variabel. Nah, perbedaannya pada kalau di tabel konklusi itu diberi keterangan ini. Apakah variabel konklusi tersebut yang diinputkan akan ditampilkan pada saat konsultasi atau tidak. Kemudian ada antarmuka untuk pengisian aturannya, tabel rules. Ya. Yang digunakan untuk menginputkan basis pengetahuannya dengan penggunaan data variabel dan konklusi yang diisikan sebelumnya tadi. Kemudian ada antarmuka tanya jawab. Nah, ini digunakan khusus untuk istilahnya interaktifnya ya, dengan antara user dengan programnya. Ada pertanyaan, kemudian nanti setelah diproses baru keluar sebuah jawabannya. Oke, selanjutnya mengenai inferencing juga. Jadi di dalam inferensi engine ini tadi, atau mesin inferensi ini tadi, kalau di sistem pakar biasanya digunakan antara dua ini ya. Jadi ada forward sama ada backward chaining. Ini sebentar. Nah, ini dua teknik yang sering digunakan, yaitu forward chaining dan backward chaining gitu, atau goal driven disebutnya. Kalau yang forward chaining itu data driven, yang backward chaining itu adalah goal driven. Gitu. Nah, keduanya ini sebetulnya kalau kita tarik lagi secara istilahnya lebih mendalam, secara teknisnya itu juga pada akhirnya adalah implementasi dari sebuah pohon pencarian juga gitu ya. Pencarian dari goal initial state-nya ada beberapa variabel inputan gitu ya. Yang dimaksud jadi di sini di variabelnya itu ya. Inputannya ada beberapa variabel, kemudian nanti dilakukan pencarian terhadap goal-nya itu tadi, kesimpulannya seperti apa gitu. Nah,
Jadi memang intinya adalah sebuah pencarian juga. Nah, hanya saja yang di sistem pakar ini ada dua yang sering digunakan, ya ini forward sama backward chaining ini. Nah, ada juga namanya kondisi firing rule ini ya. Bila mana semua hipotesis pada rules bagian if memberikan pernyataan benar gitu. Nah, proses pencarian berlanjut sampai tidak ada rule yang dapat digunakan atau fire atau sampai sebuah tujuan atau goal tercapai. Jadi kalau yang forward chaining itu berangkatnya dia dari if, sedangkan kalau yang backward itu dia berangkatnya dari else-nya itu ya, maka apa, baru nanti dia ke belakang, itu nanti ada penggambarannya. Nah, ini. Yang backward chaining itu pendekatannya adalah goal driven gitu ya. Dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi atau hipotesisnya gitu ya. Kemudian mengecek pada sebab-sebab yang mendukung dari ekspektasi tersebut gitu. Jadi berangkatnya dari belakang dulu. Ekspektasinya apa yang diinginkan terjadi. Nah, sedangkan yang forward chaining ini teknik yang digunakan dari pencarian suatu masalah kepada solusinya, gitu. Jadi menggunakan klausa ini, ya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi atau bernilai true, maka proses akan mengassert konklusi atau menghasilkan sebuah kesimpulan, gitu ya. Jadi forward chaining ini adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia, baru konklusinya diperoleh, gitu ya. Jadi informasinya dulu nih apa di awal, baru nanti dicari konklusinya, gitu. Nah, sedangkan yang backward tadi adalah harapannya hasilnya itu seperti apa dulu, gitu. Baru nanti dicari informasi-informasinya seperti itu. Jadi runut balik itu istilahnya backward chaining. Nah, ini selanjutnya adalah mengenai pengalihan keahlian tadi, expertnya tadi ya. Karena memang tujuan dari sistem pakar ini untuk mentransfer knowledge-nya tersebut atau keahlian itu dari seorang pakar ke komputer. Kemudian diharapkan juga bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, di dalam proses pengalihan keahlian ini itu ada 4 kegiatan. Ya. Jadi yang pertama itu perolehan pengetahuan dari ahlinya atau sumber-sumber lainnya. Kemudian representasi pengetahuan ke komputer. Ini yang penting. Setelah itu kesimpulan dari pengetahuan dan pengalihan pengetahuan ke pengguna. Nah, jadi 4 hal ini ya teman-teman. Bagaimana kita memperoleh pengetahuannya, entah nanti dari tanya jawab atau mungkin kuesioner dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita memindahkan pengetahuan tersebut ke komputer dengan bahasa-bahasa logika pemrograman. Kemudian nanti bagaimana kita menyimpulkan dari keahlian tersebut atau pengetahuan tersebut, serta bagaimana kita menyajikannya ketika sudah diolah gitu ya, kepada pengguna seperti itu. Jadi ada 4 proses ini di proses pengalihan keahlian. Nah, gitu. Sebagai contoh, mungkin di awal juga sudah pernah saya jelaskan, misalnya katakanlah untuk kita ingin membuat sistem pengenalan wajah orang gitu ya. Misalnya ingin mengenali wajah katakanlah Budi itu misalnya. Nah, proses awalnya itu adalah pengalihan keahlian juga gitu ya.
Jadi kita kumpulkan dulu gambar-gambar si Budi itu, mungkin dari arah depan, atau fotonya dari samping kanan kiri, dikumpulkan dulu. Nah, baru nanti istilahnya direpresentasikan gitu ya, pengetahuannya. Ditandain mana yang Budi, mana yang bukan, kayak gitu. Barangkali fotonya itu kan bercampur dengan orang lain, gitu, dalam satu foto. Nah, itu ditandain dulu mana yang Budi, mana yang bukan, gitu. Supaya nanti komputernya atau sistemnya itu bisa menyimpulkan mana yang Budi, mana yang bukan, gitu. Baru nanti ditampilkan di output programnya, seperti itu ya, contohnya. Oke, kalau tadi ada perbandingan antara sistem pakar dengan pakarnya sendiri, ya sekarang perbandingan atau perbedaan sistem pakar dengan sistem yang konvensional gitu ya, atau bahasa pemrograman yang biasanya gitu, standarnya gitu. Oke, kalau yang di sistem konvensional itu informasi dan pemrosesannya biasanya jadi satu dengan program. Nah ini. Sedangkan yang di sistem pakar, pengetahuannya itu diletakkan secara terpisah, ya, basis pengetahuannya. Nah, kemudian yang kedua adalah program konvensional, itu tidak pernah salah kecuali pemrogramannya yang salah. Gitu. Jadi ketika kita sekali memprogram seperti itu, ya dia akan seperti itu juga gitu ya. Kecuali kalau kita memang salah logikanya gitu ya, salah menuliskannya gitu. Nah, sistem pakar itu bisa melakukan kesalahan kayak gitu. Karena kan dia basisnya dari penalaran gitu ya. Seperti halnya dengan kita manusia juga bisa saja melakukan kesalahan gitu kan. Sedangkan kalau yang konvensional, ya isinya cuma jika maka, ya kesalahannya itu cukup kecil, bahkan mungkin tidak terjadi gitu. Kecuali kalau memang benar-benar ada kesalahan logika itu tadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana output itu diperoleh. Nah, itu. Jadi kalau yang konvensional seperti itu ya, kok kenapa sih diinputkan data itu, kemudian outputnya kayak gini, kayak gitu-gitu, kurang bisa dijelaskan kalau yang di konvensional. Sedangkan yang di pakar justru itu menjadi bagian yang paling pentingnya. Gitu. Input-input basis pengetahuannya, kemudian outputnya seperti apa. Gitu. Oke, sedangkan yang di sistem konvensional itu selanjutnya adalah pengubahan program cukup sulit dan merepotkan. Nah, ini. Next, sistem hanya akan bekerja jika sistem tersebut sudah lengkap. Nah, kayak gitu. Kalau yang konvensional kita harus benar-benar istilahnya itu menuliskan semua pengetahuannya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya eksekusi dilakukan langkah demi langkah secara algoritmik. Gitu. Jika maka kayak gitu. Kemudian menggunakan data. Sama tujuan utamanya adalah efisiensi. Oke, sedangkan yang sistem pakar, pengubahan pada aturan atau kaidah dapat dilakukan dengan mudah. Nah, karena memang antara basis pengetahuannya, rules-nya sama interferensinya berbeda gitu ya letaknya. Nah, sistem dapat bekerja hanya dengan beberapa aturan. Tuh. Kemudian eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan secara heuristik dan logis. Kemudian dia menggunakan pengetahuan, bukan secara algoritmik gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuan utamanya adalah efektivitas. Nah ini. Kalau yang di konvensional dia tidak efektif, terutama saat dilakukan pengelolaan atau update logikanya dia. Sedangkan yang sistem pakar ini dia lebih efektif.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Oh, perbedaan agen dan sistem pakar apa ya, Pak? Perbedaan apa? Agen sama sistem pakar. Oh, ya. Gini, jadi yang dimaksud agen itu istilahnya itu objeknya gitu ya. Jadi sistem pakar ini juga bisa kita sebut sebagai agennya kayak gitu. Seperti itu. Jadi misalnya gini ya, agennya misalnya robot gitu ya. Nah, robot itu di dalamnya juga bisa ada sistem pakarnya atau mungkin sistem AI-nya gitu ya, ataupun ada logika fuzzy-nya kayak gitu. Jadi memang konteksnya sudah berbeda antara yang agen sama sistem pakar gitu. Jadi kalau agen itu merujuk ke objeknya, kemarin misalnya robot atau mungkin contohnya kemarin ada vacuum cleaner kayak gitu ya. Nah, sedangkan sistem pakar itu caranya dia mengelola basis pengetahuan sama penalarannya itu seperti itu. Jadi lebih lebih teknis lagi gitu ya istilahnya. Itu perbedaannya. Oke, ada yang lain lagi yang mau tanya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Jadi selanjutnya ada elemen manusia yang terkait dalam penggunaan dan pengembangan sistem pakar. Yang pertama tentu saja ada pakarnya itu sendiri. Kemudian ada perekayasa pengetahuan. Nah, ini biasanya ya bisa seorang developer atau mungkin ya seseorang yang bisa menerjemahkan itu ya kemampuan si pakarnya itu ke dalam sebuah sistem itu. Nih, perekayasa pengetahuan. Perekayasa pengetahuan adalah orang yang membantu pakar dalam menyusun area permasalahan. Nah, dengan menginterpretasikan dan mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar ini atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang ketiga yaitu pemakainya itu sendiri ya. Pemakai sistem pakarnya itu. Nah, dari segi pemakai masih ada macam-macam juga ya. Ada pemakai awam, kemudian pelajar yang ingin belajar,